maupun medis. Para jamaah sekalian, pertama kalau kita berbicara tentang kematian, tentu jiwa tidak suka. Ini fitrah dan tabiat manusia. Kita pasti kalau membahas kematian tidak suka. Ya, bahkan kita disebutkan kematian dalam Al-Qur'an adalah manusia lari dari kematian. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari dari kematian. Jadi tidak ada yang suka bahas mati, ingat mati dan sebagainya. Ya, tidak ada yang suka ya. Apalagi judul kita kematian mendadak. Masya Allah ya. Mati mendadak. Ya, di mana di zaman ini mendadak meningkat. Mati mendadak di zaman ini meningkat. Ya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena yang kita bahas adalah edukasinya. Bagaimana syariat memandang tentang kematian mendadak, bagaimana secara medis, apa sebabnya, bagaimana pencegahannya supaya tidak mati mendadak. Memang kita sebutkan di awal tidak ada yang ingin membahas, tapi kita lebih ke arah edukasi tentang mati mendadak. Karena syariat juga bahas. Ya. Dan dari sekian banyak tentang hadis-hadis, dalil-dalil mengingat mati supaya seorang muslim tidak salah paham, kita jelaskan hadisnya satu dan penjelasan ulama satu tentang kematian saja. Tentang mengingat kematian. Baru setelah itu kita bahas mati mendadak. Tentang mengingat mati mungkin bisa jadi ada yang salah paham. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Apa sabda beliau? Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Ya'nil maut. Jadi zohir hadis ini banyak-banyak mengingat kematian. Yang tergambar dalam pikiran kita mungkin ya sebelum mendengar penjelasan ulama, ya kita mengingat mati, kira-kira saya matinya gimana ya? Apa mati sakit? Mati kecelakaan, mati tua, mati kena penyakit kronis, gagal ginjal, penyakit jantung, diabetes, ataupun terkena penyakit parah, kena kanker, kena penyakit radang paru. Jangan-jangan matinya jatuh dari mana begitu ya. Kalau mengingat seperti ini, ada yang mau ingat apa enggak? Ada yang mau bahas? Kalau seperti ini, ya tentu enggak ada yang mau. Ya, kira-kira besok saya matinya gimana? Apalagi sudah berumur. Kalau seperti ini tentu kita tidak mau membahas. Padahal hadisnya akfiru, perbanyak, sering-sering ingat kematian. Makanya kita menjelaskan maksud hadis ini. Jadi maksud hadis ini perbanyak mengingat kematian adalah kita mengingat bekal kematian kita. Ini penjelasan ulama. Jadi maksud dari banyak-banyak ingat kematian, ingat kita bekal kita sudah sampai mana. Jadi
penjelasan ulamanya saya bacakan, ij'alu ala balikum kathiron hatta ta'dua al-uddah. Jadikanlah itu dalam pikiran kalian sampai kalian itu siap-siap bekal. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada mulai sekarang kalau kita dengar nasihat tentang ingat mati, ingat kematian, itu maksudnya hatta ta'dual al-uddah, sampai kalian ingat bekal. Jadi begini maksudnya, kalau sekarang saya mati, siap tidak? Kira-kira siap apa enggak? Sekiranya sekarang Allah cabut nyawa saya, siap apa tidak? Siap enggak menjawab semua yang ada di pengadilan Allah? Siap apa tidak? Kita jawab, bagaimana belajar agamamu, bagaimana pendidikan keluargamu, bagaimana hak-hak anakmu, bagaimana hak orang tuamu. Kita sudah siap belum menjawab itu semua? Sekiranya Allah cabut nyawa kita sekarang. Ini maksudnya hadis tadi. Aktiru zikro hazimil ladzat. Perbanyak mengingat. Ya. Karena kalau dibahas tentang kematian pada takut. Apalagi sedang sakit. Ya, sedang ada musibah. Takut kita semua. Ya, tetapi dengan mengingat kita udah siap belum? Ya, ini malah memotivasi kita untuk berbuat kebaikan yang banyak, untuk bertobat, untuk berbuat kebaikan, ngaji, sedekah, membantu orang lain, berbakti pada orang tua, membahagiakan istri, mendidik anak, karena bekal kurang. Itu maksudnya. Ya. Ini sengaja saya sampaikan karena temanya agak-agak serem ya, mati mendadak kan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mati mendadaknya. Para jamaah sekalian, ya, mungkin sering mendengar fenomena mati mendadak ya, berita mati mendadak. Paginya tersenyum, sorenya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Siangnya barusan ngumpul, ngopi, ngobrol, ngopi, tertawa. Malamnya dapat berita duka, sudah wafat, mati mendadak. Mungkin kita sering dengar berita ini. Ya, bukan hanya karena sarana komunikasi jadi lancar. Ada WhatsApp, diumumkan kematian. Bukan hanya karena sarana komunikasi, tapi memang terbukti secara fakta dan data, secara ilmu kesehatan. Ya, dalam ilmu namanya epidemiologi, kasus kematian mendadak di zaman kita sekarang meningkat. Meningkat di zaman kita ini. Kenapa? Pola hidup, pola pikir, kemudian kemajuan teknologi. Kalau secara kedokteran, ya, yang menyebabkan mati mendadak biasanya terkait dengan yang namanya kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Jadi biasanya yang mati mendadak yang serangan jantung atau heart attack. Kemudian yang mati mendadak lagi biasanya karena stroke. Ya, karena stroke. Pembuluh darah di otak pecah. Kalau di sini arteri, namanya arteri koroner ya. Nah, itu yang mengalirkan darah ke jantung itu tersumbat. Ya, akhirnya mati mendadak. Penyebabnya. Ini penyebab mati mendadak biasanya. Dan dalam studi epidemiologi
kasus penyakit kardiovaskuler meningkat terus. Jantung, pembuluh darah. Jantung kenapa? Pola hidup. Ada pola modern, sosial media, bikin malas gerak, mager ya, scroll terus, bikin banyak makan, karena dari sosial media muncul terus makanan viral, minuman viral, kafe viral, banyak makan, tidak mau bergerak, mager, begadang, pola hidup. Jarang bergerak, jantung lemah. Banyak makan, kolesterol, gula, pembuluh darah rusak dan tersumbat. Jadi kasus meningkat kardiovaskuler, meninggal. Ya. Begitu juga yang lain-lain, pola hidup. Demikian juga secara teknologi juga mendukung adanya mati mendadak. Kendaraan, kapal tenggelam, pesawat jatuh, tabrakan, ya. Terkadang kita dengar berita sahabat, keluarga, bahkan beberapa masyayikh guru kita di Saudi itu wafatnya tabrakan. Ya. Di zaman sekarang, karena di Saudi itu jalannya lebar, lurus, jadi kecepatannya tinggi terus. Tabrakan ini juga menyebabkan mati mendadak. Jadi memang teknologi zaman sosial media, mati mendadak. Belum yang bunuh diri, loncat dari jembatan dan sebagainya. Termasuk ya mati mendadak, langsung mati. Ternyata para jamaah sekalian, yaitu secara epidemiologinya sebabnya. Ternyata para jamaah sekalian, hal ini kematian mendadak yang meningkat sudah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Beliau bersabda, inna min amarati sa'ah ayyadhara mautul fuja'ah. Di antara tanda kiamat munculnya mati mendadak. Jadi ini memang tanda kiamat yang sugro, tanda kiamat yang kecil. Para ulama menjelaskan kita berada di zaman di mana tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul. Ya. Kalau di zaman dulu penyebab mati mendadak mungkin jarang. Mereka naik kuda, kalau jatuh dari kuda langsung mati nggak biasanya? Enggak. Kan kendaraannya apa? Kuda ya. Sekarang mobil, motor langsung. Demikian juga penyebab mati mendadak ya adalah munculnya wabah. Wabah-wabah mematikan, langsung meninggal. Salah satunya kita jumpa kemarin COVID. Jadi COVID ini kalau badannya sehat, tidak punya penyakit-penyakit yang mendasari, gejalanya ringan. Tapi bagi orang tua, orang sepuh yang punya penyakit dan sebagainya, itu langsung meninggal berapa hari. Ya. Jadi memang ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul mati mendadak. Ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya
Mati mendadak ini sampai-sampai menimpa para hewan. Para hewan juga mati mendadak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Katanya Nabi, perhatikan 6 tanda kiamat. Ya, satu aja, tsumma mautanun ya'khudhu fikum qaqu'asil ghanam. Ya. Dan wabah kematian yang menyerang kalian bagaikan wabah kuas yang menyerang kambing. Ini juga tanda akhir zaman. Muncul wabah. Ya. Dan wabah ini semakin mudah tersebar karena semakin mudahnya transportasi. Di zaman dulu kalau wabah satu daerah, ya udah di situ aja kenanya. Karena orangnya tidak kemana-mana. Ya, jadi satu wabah aja. Sebagaimana di zaman Umar, ya, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena wabah di Syam. Tapi saat itu ya udah di situ aja wabahnya. Kenapa? Karena orangnya ya nggak bisa kemana-mana jauh. Perjalanan dari Mekah ke Syam saja 1 bulan. Ya, 1 bulan. Dan pengobatan mungkin belum terlalu canggih ya. Jadi sudah wafat duluan, sudah apa duluan, sudah sembuh, sudah ada yang kebal, belum sempat nyebar ke daerah lain. Nah, di zaman sekarang pun wabah hadis tadi, ya, munculnya wabah makin banyak di akhir zaman karena teknologi. Ada wabah di Cina, orang Cinanya terbang kemana-mana nyebar jadi satu dunia. Ya, karena nyebar ke sana ke sini, terbang ke sana ke sini, lebih cepat menyebar wabah. Dan ini sesuai hadis Nabi. Di akhir zaman muncul wabah, cepat nyebar. Ya. Jadi ini Masya Allah ya, berita-berita tentang tanda-tanda kiamat dari Nabi terbukti satu persatu muncul. Satu persatu muncul. Yang oleh para sahabat atau orang di zaman itu mengatakan kayaknya nggak mungkin, mustahil sepertinya nih. Masa ada kayak gini? Ternyata di zaman ini terjadi. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Itu orang dulu begitu ngomongnya. Sekarang bisa. Ya, sebagaimana hadis Nabi nanti di akhir zaman ada orang yaksibul kisbah, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian ia bulugul afaq, kemudian tersebar di berbagai macam ufuk. Maksudnya apa? Tersebar seluruh dunia. Dia cuma berdusta sekali dusta menyebar seluruh dunia. Zaman dulu orang sahabat mikir gimana caranya ini, satu kedustaan nyebar seluruh dunia. Sekarang mungkin nggak? Mungkin? Mungkin sekali. Makanya misalnya ada hadis nanti akhir zaman tentang macam-macam yang aneh-aneh itu, kita kan kayaknya nggak mungkin, kayaknya apa. Tapi nanti orang di zaman itu, oh ya begini katanya. Kayak gitu ya. Ini mati mendadak para jamaah terjadi di zaman ini. Semakin banyak. Kalau kita tidak edukasi, kalau kita tidak menyampaikan, ya, makin banyak. Ya. Makanya sekarang kan sudah mulai kan ada konten kreator, influencer, dokter mulai menyampaikan pola hidup sehat. Kenapa? Memang faktanya makin banyak yang meninggal mendadak. Ya, bahasa kita namanya silent killer, pembunuh diam-diam. Secara umum, ini kalau waktu kita cukup ya, secara umum mencegah mati mendadak, perbaiki pola hidup kita.
Ada 4 pola. Pola makan, pola tidur, pola gerak, dan pola pikir. 4. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan ini ya. 4 pola ini. Kita kembali ke hadis-hadis tentang mati mendadak. Ya. Jadi intinya perbaiki pola hidup ya. Pola makan, atur makan, pola gerak, harus olahraga, pola tidur jangan sering begadang, pola pikir jangan stres depresi. Kita bacakan hadis lain tentang mati mendadak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mautul fujaah rohatun lil mu'minin wa ahzatu asafin lil kafir. Beliau bersabda, kematian mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Gimana tadi? Mati mendadak, istirahat bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi seorang kafir. Kalau orang kafir jelas mereka menyesal, mati mendadak, sedang asik-asiknya cari dunia, sedang asik-asiknya ngumpul harta, ngumpul semuanya, sedang asik-asiknya menikmati dunia, mati, selesai. Ya, selesai langsung. Nggak dibawa mati semuanya. Menyesal. Karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Menyesal. Ya, sedang asik-asiknya jalan, punya mobil, punya rumah, apa, mati mendadak langsung. Ditambah lagi ada malaikat maut, ditanya mungkar nakir, nyesel. Akhiratu asafin, langsung penyesalan orang kafir. Ya. Kemudian apa maksud dari rohatun lil mu'min? Apa maksud dari rohah, istirahatnya seorang mukmin? Ya. Apa maksud istirahat? Ya, penjelasan ulama, tentu seorang mukmin yang beriman. Dia beriman tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman ada Allah penguasa hari akhir, dan beriman dengan adanya hisab di hari akhir. Artinya karena dia mukmin pasti dia menyiapkan bekal. Tiba-tiba dia wafat. Ya, maka menjadi istirahat. Istirahat bagi dia. Sebagaimana doa, ij'alil mautal lana rohatan min kulli syarr. Itu kan doanya kan? Jadikanlah kematian bagi kami istirahat dari kami melakukan keburukan. Itu doa. Ya, waj'al hayata ziyadatan lana. Jadikanlah hidup sebagai tempat kita ziyadah menambah amal-amal kebaikan. Waj'alal mautal rohatan lana min kulli syarr. Doanya gitu. Makanya rohah, istirahat. Jadi kalau orang tersebut dia berusaha menyiapkan bekal, banyak melakukan kebaikan, kemudian tiba-tiba mati mendadak, maka rohah, istirahat. Dia istirahat langsung. Karena kehidupan dunia capek dan lelah. Secara tobi'i capek karena taklif. Kita dapat beban taklif. Kenapa disebut beban taklif? Taklif artinya apa? Beban. Tiba-tiba dia melakukan kebaikan yang banyak, kemudian istirahat, tiba-tiba meninggal, istirahat. Ini maksud hadis ini. Bagi yang mukmin beriman, siapkan bekal, mati mendadak, rohah, istirahat.
Dan dia pun terbebas kalau mati mendadak seorang mukmin, dia siapkan bekal, maka dia terhindar dari mungkin kesusahan-kesusahan yang mengantarkan kematian. Kalau nggak mati mendadak gimana berarti? Matinya pelan-pelan kan gitu ya. Sakit dulu, penyakit kronis dulu, kena penyakit ketuaan. Ya kan? Jadi kan kalau nggak mati mendadak, matinya gimana? Sakit, ya, ginjal makin rusak, paru-paru makin lemah, jantung makin lemah, penyakit tambah kronis, merasakan sakit, merasakan susah napas, merasakan susah jalan, merasakan ini, merasakan nggak bisa gerak kemana-mana, merasakan ini. Kalau nggak mati mendadak, opsi yang kedua kan ini. Ya tidak jamaah. Kira-kira pilih yang mana? Langsung mati atau pelan-pelan? Ayo. Kira-kira pilih yang mana jamaah? Kira-kira pilih yang mana? Kita nanti mati yang mana nih? Kita, ya kan mau nggak mau pasti mati. Mulai tua ya. Nah ini tua ini kan mulai sakit, mulai apa? Ya napas ngos-ngosan, susah kemana-mana. Ya mulai sakit ginjalnya, sakit apanya, sakit ininya lama parah. Akhirnya mati. Dan ini bertahun-tahun, ya kan? Atau yang mendadak. Kira-kira lebih enak yang mana nih? Lebih enak yang mana? Pelan-pelan mati atau mendadak? Hah? Pelan-pelan ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pelan-pelan. Tapi kita boleh memilih Pak ya. Kalau saya memilih langsung mati. Kenapa? Karena saya lihat sendiri pasien sakit kayak gitu menderita, maaf. Ya, menderita. Mending langsung mati. Karena saya dokter lihat pasiennya menderita. Ya, menderita. Kok nggak mati-mati gitu ya? Menderita sebelum meninggalnya. Ya, kalau saya pilih mati langsung. Ya, tapi sayangnya kita tidak bisa memilih jemaah. Nah, tidak bisa memilih, tidak bisa program tubuh kita tek 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 tek. Nah, dipakai mode mati mendadak. Tapi kalau saya pribadi melihat penderitaan orang yang matinya pelan-pelan, mending mati mendadak. Ya. Yang kedua, kenapa lebih pilih mati mendadak? Karena kasihan keluarga kita yang ngurus. Kita sakit, ya, kita disuapi, bahkan sampai-sampai dicebok, diantar kemana, kita juga mau sholat juga agak sulit, mau apa. Jadi bukan hanya kenapa saya pilih mati mendadak, karena mati pelan-pelan saya tidak mau jadi beban bagi keluarga. Anak-anak saya punya amanah ngurus anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak mereka punya beban ngurus saya. Kalau bisa milih ya mah, kalau bisa milih ya, mending mati mendadak. Sesuai hadis ini, rohatun lil mu'min. Asalkan mati mendadaknya nanti sudah anak-anak sudah sukses, cucu-cucu sudah baik, supaya kita meninggalkan mereka dalam keadaan tenang. Kalau mati mendadak muda janganlah ya. Tapi kita tidak bisa milih yang mana. Ini untuk menjelaskan hadis ya, mautul fuj'ah rohatun lil mu'min, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati mendadak adalah istirahatnya seorang mukmin. Ini maksud hadis ini. Ya, tapi ingat para jamaah, ya kita tidak bisa memilih ya matinya gimana. Yang bisa kita pilih adalah ya, kita siapkan bekal atau tidak, gitu aja. Ya. Nah, terkait dengan mati mendadak para jamaah sekalian ya. Para ulama juga masih ada hadis-hadis yang lain ya tentang mati mendadak ini.
Tapi karena sudah terang sekali ini ya, udah terang, kemudian nanti kita ada kajian lagi ya. Mungkin saya ringkas berarti ya. Saya ringkas selanjutnya. Kematian mendadak ya, ini bisa dicegah dengan 4 pola hidup sehat tadi. Ya, 4 pola hidup sehat. Ya, karena bagaimanapun juga ya, apalagi masih muda, masih punya tanggungan, kan nggak mau mati ya, kepikiran anak istri. Makanya saya kalau naik pesawat, pesawatnya goyang-goyang gitu ya, kena turbulensi atau jamaah yang pernah naik pesawat ya, pesawatnya goyang-goyang itu yang saya pikirkan anak-anak saya. Kalau saya mati anak-anak saya gimana? Ada 6. Ya, jadi jangan ya. Jangan. Jadi kita ya itulah seorang mukmin. Ya, jadi apapun itu dia bergembira dengan takdir Allah. Kalau takdirkan mati muda, bekal siap. Kalau ini enggak, yang penting kita berusaha. Ya. Dan kita memang diperintahkan menjaga kesehatan. Karena sabda Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis Nabi, sebaik-baik kalian yang umurnya panjang dan amalnya baik. Justru ini lebih baik daripada yang umurnya pendek, amalnya baik juga. Jadi hadis Nabi. Ini salah satu dalil diperintahkan kita jaga kesehatan supaya umur panjang. Karena ini yang paling baik dari semuanya, itu ini yang paling baik. Umurnya panjang, amalnya bagus. Ini yang justru bagus. Jadi kita jaga kesehatan. Pertama, kita jaga 4 pola hidup sehat ini. Karena tadi penyebab apa? Mati mendadak, pola hidup di zaman modern. Ya, mungkin kita bahas dengan ringkas ini ya. Setelah ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Pertama, pola makan, kita kontrol makanan para jemaah. Dikontrol makanannya, jangan sampai makan yang tinggi kalori, rendah gizi. Ya, dikontrol, baik jenisnya maupun jumlahnya. Ini ada ilmunya. Yang kedua, untuk pola makan kita harus rutinkan puasa para jamaah. Puasa dalam Islam banyak sekali. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Muharram, puasa Arafah, dan sebagainya. Ya. Kemudian pola gerak, kita harus olahraga, dijadwalkan rutin olahraga, rajin gerak, jalan, aktivitas, supaya jantung kuat. Banyak yang kena serangan jantung karena jantung lemah dan tersumbat. Yang ketiga, pola tidur, jangan sampai kita sering begadang. Nah, godaan di zaman ini begadang karena ada temennya, yaitu apa? HP dan gadget. Niatnya scroll cuma sebentar, tahu-taunya kelolosan sampai jam 2 malam. Niatnya cuma apa? Cuma scroll sebentar, cari hiburan sebentar, tapi akhirnya lihat jam, loh jam 2. Ini bikin gak sehat ya, Ma. Karena secara ilmu kedokteran ya, perbaikan tubuh dan regenerasi sel itu tidur malam. Semua ketika siang capek, lelah, kena paparan matahari, kena ultraviolet yang tidak sehat, kena radiasi, stres, pikiran apa, semua diperbaikinya kapan? Malam pas tidur. Ini secara ilmu kedokteran. Kalau begadang nggak diperbaiki.
Makanya Allah pun berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa, kan gitu. Baru terakhir pola pikir. Nah, zaman modern ini juga sama. Kesehatan mental, pikiran, sosmed, pamer, flexing, banding-bandingkan, bikin stres. Ini kita atur semua dalam Islam. Baik para jemaah sekalian, kita cukupkan materi pada kesempatan subuh dan duha yang penuh berkah ini, ya, terkait dengan mati mendadak. Ringkasannya, ya, mati mendadak, ya, itu rohatun, istirahat bagi seorang mukmin. Jangan khawatir, ya. Yang kita diperintahkan adalah mengingat kematian, yaitu apa? Mempersiapkan bekal. Ya, intinya. Dan jangan kita bahas kita nanti matinya apa, karena kita tidak bisa memilih, hanya bisa berusaha dan bertawakal. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, ada tanya jawab ya, insyaallah ya, boleh ya. Dua pertanyaan dari saya pertanyaannya nih. Oh, ada hadiah kan, masya Allah ini salam tempel kan ini. Ini berapa pertanyaan nih? 5, banyak sekali ini. 5. Oh, dua dulu. Ini nanti buat nanti siang kali, bukan? Oh, ya. Oh, siang ada lagi. Oh, biar cepat. Oh, kalau gitu saya ganti. Kalau gitu pertanyaannya biar cepat begini berarti. Kalau gitu biar cepat ya pertanyaannya nih. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan jalannya menempuh perjalanan untuk ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi pertanyaannya siapa? Ini mungkin 2 orang ya, biar cepet nih ya. Siapa yang rumahnya paling jauh menuntut ilmu ke sini dapat. Coba diterawang dikit nih. Siapa yang paling jauh dapat. Nah, ini kan cepet jadinya kan. Dibantu panitia ya. Paling jauh. Hah? Paling jauh. Masya Allah. Ini dari Aceh datang. Mohon maaf ya, ini bukan asal daerah, tapi rumahnya datang ke sini. Ya, bukan asal, nanti yang dari Papua menang. Jadi mohon maaf, yang rumahnya datang ke sini paling jauh. Bukan asal. Paling jauh, ya dapat ya, masya Allah. Siapa lagi yang paling jauh lagi? Nah, tinggal ini jadi ini cepet nih, tinggal ngaku dapat. Nah. Yang paling jauh siapa lagi? Dapat beliau, paling jauh. Oh, lebih jauh, masya Allah lagi. Ya, 3 lagi biar cepet. Siapa lagi? Paling jauh siapa lagi nih? Hah? Siapa? Saya ikut panitia aja pokoknya nih. Siapa? Iya, betul. Oh, masya Allah dikasih ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna ma la yarham sogirona walam ya'rif syarafa kabirona. Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Pertanyaannya pas, siapa yang paling muda dan paling tua? Dapat. Nah, yang kecil disayangi, yang tua kita hormati kan gitu ya. Tinggal ngaku dapat ya. Ini cara bagi cepet ini. Ya, silakan ini ya. Yang paling tua dan paling muda. Yang paling muda sana ya. Ada paling muda. Paling muda dapat ya. Dapat lagi. 65 ada yang lebih nih, tergantung. Berapa? 69. 69 boleh. 69. Cukup. Ini tinggal ngaku dapat ya, insyaallah kan cepat kan? Ya, insyaallah. 9. Iya, masya Allah. Barakallahu fikum ya. Sudah kita cukup? Ada penutup? Oh, silakan mungkin ya sambutan silakan ya.